Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Fase 3 Manajemen. Di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis keuangan CVJKL. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Intan Dinilah dengan NPM 101200024. Saya Siskia Nurani Putri, NPM 1012018. Saya Sitiania, NPM 101200037. Saya Yumita Saridianti, NPM 1012010. Berikut ini kami paparkan mengenai analisis keuangan CVJKL. Profil perusahaan. CVJKL merupakan perusahaan yang berada di Yogyakarta yang bergerak di bidang jual beli barang tekstil. Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2019, CVJKL bekerja sama dengan HTC Training dan Consulting yang merupakan kantor penyediaan jasa akuntansi dan perpajakan. Rasio likuiditas yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial yang berjangka pendek tepat pada waktunya. Rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada padanya. Semua rasio aktivitas ini melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi pada berbagai jenis aktiva. Rasio solvabilitas menunjukkan proporsi atas penggunaan utang untuk membiayai investasinya. Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur laba dan keberhasilan operasi suatu perusahaan dalam satu periode waktu. Laba atau mungkin rugi mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mendapat pendanaan utang atau ekuitas. Selain itu, mempengaruhi posisi likuiditas perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk berkembang. Dari tabel yang telah dianalisis, current ratio pada CVJKL dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan di tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018. Current ratio pada tahun 2018 sebesar 143,20%, maka setiap Rp1 hutang dijamin oleh Rp143,20 aktiva lancar perusahaan. Sedangkan current ratio pada tahun 2019 sebesar 241,00%, maka setiap Rp1 hutang dijamin oleh Rp241 aktiva lancar perusahaan. Kenaikan tersebut terjadi sebesar 97,8%. Hal ini dikarenakan aktiva lancar dan hutang lancar mengalami penurunan pada tahun 2019. Dengan standar normal berkisar 200%, dapat disimpulkan bahwa current ratio pada tahun 2019 sangat baik jika dibandingkan dengan current ratio pada tahun 2018. Dari tabel yang telah dianalisis, perputaran piutang CVJKL di atas dapat disimpulkan bahwa perputaran piutang di tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan perputaran piutang di tahun 2018. Bahwa di tahun 2018 perputaran piuang sebesar 10,47 kali, sedangkan di tahun 2019 sebesar 10,44 kali. Penurunan tersebut sebesar 0,03 kali. Hal ini dikarenakan penjualan di pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan penjualan di tahun 2018. Rata-rata umur piutang untuk melihat berapa lama yang diperlukan untuk melunasi piutang. Semakin lama rata-rata piutang, maka semakin besar pula dana yang tertanam dalam piutang. Jika perputaran piutang di tahun 2018 sebesar 10,47 kali, sedangkan hari dalam setahun terdapat 36 hari, maka perputaran piutang di tahun 2018 adalah 365 hari per 10,47 adalah 34,86 hari. Dan di tahun 2019 sebesar 10,44 kali, maka 365 hari per 10,44 adalah 34,96 hari. Dari tabel yang telah dianalisis, perputaran persediaan CVJKL di atas dapat disimpulkan bahwa perputaran persediaan di tahun 2019 mengalami kenaikan
dibandingkan dengan perputaran persediaan di tahun 2018, bahwa di tahun 2018 perputaran persediaan sebesar 1,32 kali, sedangkan di tahun 2019 sebesar 1,69 kali. Kenaikan tersebut sebesar 0,37%. Hal ini dikarenakan harga pokok penjualan tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan harga pokok penjualan 2018. Jumlah hari dalam persediaan dapat dihitung dengan cara jumlah hari dan dalam setahun dibagi dengan persediaan perputaran. Jadi perputaran persediaan pada tahun 2018 sebesar 36,5 hari per 1,32 adalah 276,5 hari. Sedangkan tahun 2019 sebesar 36 hari per 1,69 adalah 215,9 hari. Dapat disimpulkan bahwa perputaran persediaan CV JKL meningkat dari tahun 2018 hingga 2019. Hal ini dikatakan dalam keadaan baik karena manajemen secara efisien dapat mengelola persediaan barang dan laba perusahaan. Dari tabel yang telah dianalisis, perputaran total aktiva CV JKL di atas dapat disimpulkan bahwa perputaran total aktiva di tahun 2018 mengalami hasil yang sama dengan tahun 2019. Bahwa di tahun 2018 perputaran total aktiva sebesar 1,57 kali, sedangkan di tahun 2019 juga sebesar 1,75 kali. Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa setiap aktiva senilai Rp1 akan menghasilkan sejumlah sebesar Rp1,57. Namun, terdapat perbedaan penjualan di tahun 2018 dan tahun 2019 yang selalu meningkat, dan total aktiva yang juga meningkat setiap tahunnya. Peningkatan aktiva otomatis membuat perputaran total aktiva menurun. Menurunnya perputaran total aktiva menunjukkan manajemen yang kurang baik. Saya akan menjelaskan mengenai rasio solvabilitas CV JKL pada tahun 2018 dan 2019. Dari tabel yang telah dianalisis, rasio total hutang terhadap aset CV JKL di atas dapat disimpulkan bahwa di tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan deprasio di tahun 2018, bahwa di tahun 2018 sebesar 69,69%, maka setiap RP1 hutang perusahaan dijamin dengan RP 69,69 aset perusahaan. Sedangkan di tahun 2019 sebesar 41,43%, maka setiap RP1 hutang perusahaan dijamin dengan RP 41,43 aset perusahaan. Penurunan dari tahun 2018 ke 2019 ini sebesar 28,26%. Hal ini dikarenakan total hutang dan total aset di tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018. Berdasarkan analisis solvabilitas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan dalam keadaan solvabilitas karena total asetnya lebih besar dibandingkan dengan total hutangnya. Dengan ini, perusahaan mampu melunasi seluruh hutang yang ada menggunakan aset yang dimiliki perusahaan. Dari tabel yang telah dianalisis, profit margin CV JKL di atas dapat disimpulkan bahwa profit margin di tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan profit margin di tahun 2018. Profit margin di tahun 2018 sebesar 37,99%, maka setiap RP1 penjualan akan menghasilkan RP 37,99 laba bersih, sedangkan di tahun 2019 sebesar 28,30, maka setiap RP1 penjualan akan menghasilkan RP 28,30 laba bersih. Penurunan tersebut sebesar 9,69%. Hal ini dikarenakan laba bersih pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018, dan sebaliknya, penjualan tahun 2019 lebih rendah dibandingkan 2018. Dari tabel yang telah dianalisis, return on total asset atau ROA CV JKL di atas dapat disimpulkan bahwa ROA di tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan ROA di tahun 2018.
bahwa di tahun 2018 sebesar 59,83%, maka setiap Rp1 dari total aset dapat digunakan untuk menghasilkan laba bersih sebesar 59,83%. Sedangkan di tahun 2019 sebesar 44,46%, maka setiap Rp1 dari total aset dapat digunakan untuk menghasilkan laba bersih sebesar Rp 44,46. Penurunan tersebut sebesar 15,37%. Hal ini dikarenakan laba bersih di tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan laba bersih 2018. Sedangkan total aset di tahun 2019 lebih rendah dibandingkan dengan total aset di tahun 2018. Dapat disimpulkan bahwa ROA CVJKL mengalami penurunan pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen harus lebih meningkatkan aset yang dimilikinya supaya laba yang dihasilkan meningkat dengan cara meningkatkan penjualan produksi dan meningkatkan perputaran persediaan. Dari tabel yang telah dianalisis, return on equity atau ROE CVJKL di atas dapat disimpulkan bahwa ROE di tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan ROE di tahun 2018, bahwa di tahun 2018 ROE sebesar 197,44%, maka setiap Rp1 modal dapat menghasilkan laba bersih sebesar Rp 197,44, sedangkan di tahun 2019 sebesar 75,93%, maka setiap Rp1 modal dapat menghasilkan laba bersih sebesar Rp 75,93. Penurunan tersebut sebesar 121,51%. Hal ini dikarenakan laba bersih di tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan laba bersih 2018. Dapat disimpulkan bahwa ROE CVJKL mengalami penurunan pada tahun 2019 dibandingkan dengan 2018. Hal ini menandakan bahwa perusahaan kurang efektif dalam menghasilkan laba yang diperoleh karena mengalami penurunan. Sekian pemaparan materi mengenai analisis keuangan CVJKL. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu RCR SIPMM yang telah berkenan menyaksikan video ini, dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.